Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peter Fran di Ben Hill 29. Hari ini saya bersama Bang Ronald Siombing mau membicarakan kontrak langsam part 2. Dan ada dua jenis kontrak yang kita tahu. Betul. Mungkin bisa dijelaskan jenis-jenis kontrak. Iya, betul Pak Ketua Umum kami yang kami hormati. Jadi ada dua Pak di jasa konsultan. Yang satu itu adalah kontrak langsam, yang kedua itu waktu penugasan. Jadi bedanya sebenarnya sederhana. Kalau yang kontrak langsam itu product oriented. Nah, gitu ya. Kalau yang waktu penugasan itu lebih kepada time sheet gitu loh. Jadi input base. Nah, itu bedanya di sini. Ya. Satu output base, satu input base. Ya. Kalau suratnya gimana, Bang? Surat penawarannya. Nah, surat penawaran itu berbeda. Kalau di kontrak langsam, dia penawarnya itu berdasarkan produknya output berapa, keluaran. output keluarannya ya. Keluarannya nilai total berapa. Produk kedua berapa nilai baru total. Berarti DED, laporan pendahuluan itu baru total. Tidak ada rinciannya. Tidak ada. Jadi kalau di waktu penugasan itu ada tenaga ahli berapa bulan, kemudian nanti mobilisasinya, pekerjaan lapangannya. Betul, direct cost-nya berapa, indirect cost-nya berapa. Itu bedanya. Kalau remunerasi di kontrak langsam bagaimana, Bang? Remunerasi di kontrak langsam ya itu memang diterapkan, tapi itu dihitung nanti pada rinciannya, Pak. Sekarang cuma namanya personil dan penugasan. Betul. Ya. Rinciannya nanti. Iya. Tidak dilampirkan. Di dalam kontrak tidak. Oke. Ini penting nih, Pak Ronald. Iya. Supaya teman-teman paham bahwa kok ini yang sering kontrak langsam tapi ada rinciannya. Tidak begitu. Jadi tenaga ahli itu dihitung di rinciannya untuk membentuk tadi produknya. Katakan DED 1. Kita mau apa yang kita hasilkan? Butuh tenaga ahli A, B, C, kemudian perlu survei misalnya, perlu sewa mobil dan lain-lain, itu di rincian. Itu tidak dilampiri ya? Tidak dilampiri. Kalau waktu penugasan dilampiri. Itu bedanya. Oke. Ya. Ronald, ceritakan bagaimana billing rate ini, baik situ penawaran atau penilaiannya gimana ini? Iya, jadi kita tahu kan kalau billing rate di jasa konsultan itu, kita pahami dulu billing rate itu ada 4 komponen kan, ada gaji dasar, ada biaya umum, ada keuntungan, ada biaya sosial. Nah, ini di dalam penawaran kita itu dirinci, yang tadi itu dirinci. Nah, kita tawarkan. Kita menawarkan harus sesuai dengan standar billing rate, sesuai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh PUPR 897. Ya. Kemudian kita kalau menawar di bawah billing rate, standar billing rate minimum itu, di dalam penilaian nanti kita dapat nilai 0, Pak. Oh, jadi kan ada bobot itu. Ya, penawarannya dinilai 0. Tapi belum tentu kalah. Belum. Terus kalau dia boleh menawar lebih tinggi. Nah, ini gimana ini? Kalau menawar lebih tinggi dari billing rate kan jarang nih terjadi. Betul. Karena misal kompetensi saya kan tinggi nih. Ya. Nah, saya tawarkan pun saya tinggi, maka saya menawar di atas billing rate itu. Standar billing rate. Nah, tapi kita harus dibuktikan. Nah, pembuktiannya gimana? Nah, salah satu pembuktiannya itu yaitu kita harus ada daftar gaji yang telah diaudit, misalnya gitu ya, bukti payroll ya, kemudian ada bukti pajak. Nah, itu pembuktiannya itu, dan atau mungkin kontrak-kontrak yang pernah kita lakukan sebelumnya yang mirip, yang sama dengan jenis pekerjaan ini. Gimana pegawai tetap tidak tetap ini? Nah, ini yang penting. Ya, kalau tetap berarti dia faktor pengalinya 4 kali gaji dasar. 4 kali gaji dasar. Kalau tidak tetap 2,5 kali gaji dasar. Ini penting, sering terjadi salah nih. Jadi kalau pegawai tetap 4 kali gaji dasar, kalau pegawai tidak tetap 2,5 kali gaji dasar. Gaji dasarnya harus diingat, Pak. Jadi ketika kita membuktikan nanti kepada auditor, yang kita buktikan pembayaran kepada si tenaga ahli gaji dasarnya saja, bukan 4 kalinya itu. Bukan, Pak. Itu. Apa kesimpulan kontrak langsam? Ya, jadi begini, ada beberapa poin. Yang pertama, dalam dokumen penawaran biaya itu cukup menyebutkan uraian atau keluaran, uraian keluaran atau output serta biaya total untuk setiap keluaran. Seperti tadi misalnya desain 1 berapa, desain 2 berapa base-nya. Terus yang kedua, itu ada biaya overhead itu termasuk biaya umum. Di dalamnya ada biaya
K3 juga. Nah ini penting, K3 ya. ini dulu sering kita tidak masukkan. Dan ini udah disyaratkan di Undang-Undang Nomor 2 Pak, bahkan K4 sekarang Pak, Ya. keberlangsungan itu kan, keberlanjutan itu. Ya. Nah kemudian ada juga asuransi BPJS gitu ya, keuntungan serta biaya-biaya lain lah. Yang itu semua sudah diperhitungkan di dalam total Ya. penawaran. Kemudian ini yang paling penting, rincian biaya penawaran termasuk rincian remunerasi itu, ya kan, itu hanya diperlukan pada saat kita klarifikasi negosiasi Pak. Ini yang penting nih. Iya. Jadi rincian itu hanya diperlukan pas klarifikasi dan Iya, negosiasi. betul. Ini kuncinya. Inilah kontrak langsam yang benar, Betul. ya. Jadi dari surat penawarannya langsam, syarat umum langsam, Iya. syarat khusus langsam, rincian tidak dilampirkan sampai dengan klarifikasi dan negosiasi. Dan dia tidak masuk dalam bagian kontrak Bagian Pak, itu kontrak, di iya. luar itu. Nah yang paling penting lagi, kan kita pembayaran nih. Jadi pembayaran itu tanpa memperhatikan rincian biaya itu. Ini penting ini. Jadi Tanpa kalau ada rincian itu jangan bukan kontrak langsam. Bukan kontrak langsam, itu yang tadi waktu penugasan. Itu bedanya Pak intinya. Saya pikir kalau Fair, ya? benar Pak, saya pikir itu Pak. Demikian pembicaraan saya dengan Bang Ronel Siombing tentang kontrak langsam part 2. Saya Peter Fran, sampai ketemu di Ben Hill 29 di episode berikutnya.